Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Eki. Mari kita belajar bersama. Anak-anak, hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Siapa itu Nabi Ayub? Ustazah akan bercerita hari ini. Berawal dari negeri Syam. Apa itu negeri Syam? Negeri Syam itu adalah sebuah negeri yang terletak di timur laut Mediterania. Terbentang pulau Sungai Eufrat pada bagian baratnya. Di bagian utara dan selatan berturut-turut perbatasan dengan gurun Arab dan pegunungan Taurus. Wilayah Syam saat ini meliputi Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, dan tanah yang dikuasai Israel. Jadi Syam itu adalah sebuah negeri yang terletak di timur laut Mediterania, termasuk Palestina. Nah, Syam itu termasuk kota Palestina. Wilayah Syam. Syam dikenal sebagai negeri para nabi dan rasul, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Lahir, tumbuh besar, dan berdakwah di Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam pun pindah ke Syam. Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan Allah dari kejaran Raja Fir'aun di tanah Syam. Syam juga menjadi negeri tempat pemakaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa alaihissalam. Apa itu negeri Syam? Negeri Syam merupakan negeri pilihan. Abdullah bin Hawalah Azdi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan menjadi pasukan-pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Irak, dan satu pasukan di Yaman. Aku bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Rasulullah menjawab, pilihlah Syam. Dan barang siapa yang enggan, maka hendaklah ia bergabung dengan Yaman dan meminum dari kolam-kolam air Yaman. Sesungguhnya Allah telah menaungi Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi Syam merupakan negeri pilihan anak-anak. Nah, sebagai tempat bermulanya agama Samawi, tidak salah jika umat muslim menganggap Syam sebagai negeri kebaikan. Di negeri inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hamba-hamba yang terbaik. Selanjutnya, orang kaya yang beriman. Siapa itu orang kaya yang beriman? Beliau adalah Ayub bin Maus bin Zarah bin Al-Aish bin Ishak bin Ibrahim, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Ayub ini adalah salah satu Nabi Allah yang memiliki keimanan dan ketaatan yang luar biasa. Nabi Ayub adalah seorang lelaki yang kaya raya. Ia memiliki bermacam-macam harta, kekayaan, binatang ternak yang banyak, sapi, kambing, keledai, kuda, bahkan unta. Semua beliau miliki. Lahan pertaniannya pun luas, membentang di sepanjang daerah Huran. Jadi Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya anak-anak, memiliki banyak harta, banyak peternakan, dan juga lahan pertanian. Apa maksud dari cerita tersebut? Jadi, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya
nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat keimanan. Hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya tidak bisa ditukar dengan kenikmatan apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Jadi nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan. Adalah keimanan yang besar. Tanpa adanya iman kita tidak bisa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi Ayub alaihissalam sangat dicintai oleh kerabat dan tetangganya. Bahkan mereka menjadikannya panutan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua kebaikan yang dimiliki, pantaskah ia dicintai oleh malaikat? Nah, jadi malaikat, apakah malaikat ini mencintai Nabi Ayub? Kita lihat. Nah, lelaki yang dicintai penduduk langit, yaitu Nabi Ayub. Kala itu para penduduk langit tengah berkumpul. Mereka terkagum-kagum, saling melengkap pujian atas ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub. Ternyata Nabi Ayub dicintai anak-anak di penduduk langit. Penduduk langit itu adalah para malaikat. Sementara di kejauhan, sepasang mata menatap tidak bersahabat. Meski jauh dari kumpulan para malaikat, ia mencuri dengar pembicaraan malaikat. Ia sangat tidak senang mendengar kebaikan-kebaikan seorang hamba Allah dalam pembicaraannya itu. Tak boleh ada seorang manusia pun yang menghabiskan harinya untuk mengingat Allah. Aku bersumpah akan melalaikan Ayub dari Allah. Ini siapa yang bicara, anak-anak? Yang bicara adalah iblis. Mukmin sejati. Mukmin sejati adalah seorang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Bergegaslah ia menjauhi kumpulan itu. Tujuannya hanya satu, menghadap Allah, memohon izin untuk menggoda Ayub. Siapakah pemilik hati yang selalu disisipi rasa dengki itu? Apakah Allah akan mengabulkan permohonan menggoda Ayub? Nah, jadi iblis ini ingin menggoda Ayub, tapi minta izin dulu sama Allah, apakah dibolehin atau tidak. Permohonan izin. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kedengkian seperti yang dimiliki iblis. Dialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu merasa resah ketika melihat seorang mukmin yang tunduk kepada perintah Allah. Ya Tuhan, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, karena takut kehilangan kenikmatan yang Engkau berikan kepadanya. Semua ibadah bukan karena cinta dan ketaatannya kepadamu. Andai kata Ayub terkena musibah dan kehilangan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu akan taat kepadamu, ujar iblis. Firman Allah, Allah berkata, sesungguhnya Ayub adalah hamba yang taat kepadaku. Ayub adalah seorang mukmin sejati. Apa yang Ayub lakukan semata-mata didorong keteguhan imannya. Ketakwaannya tidak tergoyah oleh perubahan dunia. Nah, aku izinkan kau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkan sekutumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Jadi Allah membolehkan iblis untuk menggoda Ayub. Sang penggoda. Iblis tidak akan pernah henti menggoda manusia sebab ia telah berjanji kepada Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Jadi iblis akan terus menggoda manusia sampai benar-benar sesat. Rencana seperti apakah yang akan iblis siapkan untuk menggoda Nabi Ayub? Pertama, cobaan pertama, kebakaran. Jadi
Iblis membuat lahan pertanian Nabi Ayub alaihissalam, kemudian hewan-hewan ternaknya Nabi Ayub kebakar semuanya. Padahal tidak ada apa-apa, tiba-tiba muncul api yang tidak tahu penyebabnya dari mana. Hanyalah titipan. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kita agar tidak berlebihan dalam mencintai harta benda kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Dengan adanya ujian yang pertama yaitu kebakaran tadi, anak-anak, Nabi Ayub tetap memiliki wajah yang bersedih, tidak terlihat sedih dan susah. Nabi Ayub alaihissalam berkata, ketahuilah bahwa semua yang aku miliki adalah titipan Allah. Tentu saja Allah berhak memintanya kembali. Segala syukur dan puji hanya bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepadaku. Nah, jadi ujian pertama tadi Nabi Ayub lolos. Dia tetap bersabar, tetap mengingat Allah. Jadi ujian pertama Nabi Ayub lolos. Apakah ujian selanjutnya yang diberikan oleh iblis? Apakah Nabi Ayub akan tergoda? Ujian yang kedua yaitu kehilangan anak tercinta. Jadi Nabi Ayub menyusun rencana untuk menghancurkan anak Nabi Ayub dengan cara mengguncangkan gedung. Nah, jadi anak Nabi Ayub ini tinggal di sebuah rumah atau gedung. Nah, gedungnya atau rumahnya itu digoncangkan seakan-akan ada gempa bumi, padahal tidak ada gempa bumi. Sampai rumah atau gedungnya jadi hancur seperti ini. Jadinya anak-anak Nabi Ayub tertimbun di dalam reruntuhan bangunan. Iblis datang kepada Nabi Ayub dengan wujud manusia dan berkata, hai Ayub, sudahkah engkau melihat putramu yang mati tertimbun di bawah reruntuhan gempa bumi? Sepertinya Tuhan tidak menerima ibadahmu selama ini. Buktinya Tuhanmu tidak melindungimu sebagai balasan amal saleh. Ujar iblis. Lelaki yang diliputi kesabaran itu merenung. Ini merupakan pukulan yang berat bagi dirinya, apalagi bagi istrinya. Istrinya mulai menangis, tubuhnya terguncang akibat tangis yang pecah. Nabi Ayub kemudian menasihati istrinya dengan berkata, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah mencintai kita. Dia khawatir kita tidak mampu bertanggung jawab menghidupi anak-anak kita dalam keadaan miskin seperti ini. Pahala yang baik di sisi Allah. Jangan pernah menggantungkan harapan kepada selain Allah. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Jadi ujian yang kedua ini Nabi Ayub dan istrinya lolos. Mereka tetap bersabar kepada Allah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Apakah ujian yang ketiga Nabi Ayub dan istrinya akan tergoda? Mari kita lihat. Ujian ketiga adalah penyakit aneh. Jadi ujian ketiga ini Nabi Ayub mendapatkan sekujur tubuhnya bintik-bintik merah. Awalnya hanya di kedua tangan dan sela-sela jari, tapi lama-kelamaan Nabi Ayub mendapatkan sekujur tubuhnya keluar bintik-bintik merah yang tidak tahu penyebabnya apa. Sekujur tubuhnya memenuhi bintik-bintik merah yang sangat menjijikkan dan bau, dan masyarakat tidak mau dekat dengan Nabi Ayub dan istrinya. Dan karena itu Nabi Ayub mengasingkan diri bersama istrinya di sebuah rumah yang sepi, yang lingkungannya sepi, tidak ada siapapun di situ selain mereka berdua. Penebus dosa. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim berupa rasa letih, sakit, cemas, sedih, gangguan, dan rasa susah sampai duri yang mengenainya kecuali Allah akan menjadikannya sebagian kafarah, penghapus dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak, ketika kita mendapatkan kesusahan, rasa letih, capek, terus sedih, sakit, nah itu merupakan penebus dosa kita yang di masa lampau, yang di masa lalu. Jadi ketika kita mendapatkan hal itu, mari kita sama-sama mengingat Allah, berzikir kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Pertolongan seperti apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub dan istrinya? Nah, kesetiaan. Siapa sih nama istri Nabi Ayub? Yaitu Laya binti Mansa bin Yakub. Demikian nama wanita istimewa tersebut. Istri Nabi Ayub merupakan keturunan dari Nabi Yusuf. Sebagai keturunan seorang nabi, ia memiliki akhlak yang terpuji. Ia tetap setia menemani suaminya dalam keadaan apapun. Padahal Nabi Ayub sudah berkata, "Wahai Laya, aku rela jika engkau menjauh dariku." Ucap Ayub, "Tidak suamiku, kau jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri, aku akan berada di sisimu selama aku hidup." Laya sangat setia kepada suaminya. Kemudian Laya berjuang merawat Nabi Ayub. Nah, karena Nabi Ayub lagi sakit tidak bisa bekerja, maka Laya yang menggantikan Nabi Ayub untuk bekerja. Laya bekerja di tempat pembuatan roti. Sore hari ia kembali ke rumah pengasingan. Pekerjaan itu dilakukan tanpa rasa malu. Dari hasil pekerjaan itu ia dapat upah yang tidak seberapa, tapi cukup untuk makan Nabi Ayub dan Laya. Kemudian Laya bekerja di sebuah toko roti. Nah, Laya berusaha meminta utang dari si pemilik tempat pembuatan roti karena uangnya tidak cukup. "Maaf, aku tidak bisa memberimu roti. Aku tidak yakin kau dapat membayarnya. Tidak ada seorang pun yang mau mempekerjakanmu saat ini. Semua orang sudah tahu bahwa suamimu menderita penyakit yang menjijikkan," ucap si pemilik pabrik roti. Laya menangis. Cobaan atas suaminya mulai terasa berat. Jadi, karena tidak mendapatkan makanan dari toko rotinya, bagaimana Nabi Ayub dan istrinya akan makan? Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersyukur. Seperti firman-Nya, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, nikmatku sesungguhnya azabku amat pedih." Dari manakah mereka akan mendapatkan makanan esok hari? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hamba itu kelaparan? Menjual rambut. Laya berada dalam kebimbangan yang besar. Persediaan makanan menipis, sementara tidak seorang pun mau mempekerjakannya. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah rambut yang indah. Jadi Laya memiliki rambut yang sangat indah, panjang, tebal, dan lurus. Nah, Laya memiliki niat untuk menjual rambutnya karena sudah tidak ada lagi makanan di rumah. Nah, keesokan harinya ia juga tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya bekerja. Dengan terpaksa ia mengulangi hal yang sama, yaitu menjual sebagian rambutnya. Dengan berat hati, Laya membuka penutup kepalanya. Tampaklah oleh suaminya, kepalanya tidak memiliki rambut yang panjang lagi. Nabi Ayub alaihissalam marah besar karena Nabi Ayub alaihissalam sangat menyukai rambut Laya karena rambut Laya sangat bagus. Berkata jujur, dan janganlah kau mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kau mensembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Apa yang harus dilakukan Laya? Tinggal sendiri. Karena penyakitnya Nabi Ayub semakin hari semakin parah, Laya semakin hari semakin
sudah tidak kuat karena godaan iblis. Sementara itu iblis dan teman-temannya bersorak gembira. Mereka senang mendapatkan celah untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Rasa kasihan yang muncul di hati Laya akan mereka tambah dengan perasaan was-was. Jadi iblis menggoda Laya, memberikan rasa was-was dalam hatinya. Jadi rasa was-was itu juga. Kemudian karena Laya tadi timbul perasaan was-was, Laya duduk di sisi suaminya dan berkata, "Suamiku, engkau adalah seorang nabi. Kalau kau berdoa untuk kesembuhanmu, pasti Allah akan mengabulkan permintaanmu." Kemudian Nabi Ayub bertanya, "Sudah berapa lama kita hidup dalam kesenangan?" Laya menjawab, 70 tahun. "Sungguh malu rasanya jika aku berdoa kepada Allah meminta penderitaan ini segera berakhir. Mengingat masa cobaan ini belum seberapa dibandingkan dengan masa kita bersenang-senang. Sepertinya engkau telah termakan hasutan iblis," kata Ayub. Kemudian Nabi Ayub berkata, "Tunggulah pembalasanmu. Ketika aku telah sembuh dari penyakitku, aku akan mencambukmu 100 kali. Mulai detik ini aku haramkan diriku makan dan minum dari tanganmu." Jadi Nabi Ayub merasa kecewa terhadap Laya, yang ternyata Laya tidak sabar karena Laya sudah termakan hasutan iblis. Syarat terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan." Jadi anak-anak, ketika kita berdoa kepada Allah belum dikabulkan, doa lagi, belum dikabulkan, doa lagi. Jadi kita harus bersabar, tidak perlu tergesa-gesa, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Laya tidak lagi menemani Nabi Ayub. Laya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Tinggallah Nabi Ayub seorang diri. Kisah dua lelaki. Jadi dua orang laki-laki ini yang menemani Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merasa senang dan tidak henti bersyukur kepada Allah sebab dua saudaranya itu selalu datang menjenguknya. Kedua lelaki itu tidak pernah absen mengunjunginya setiap pagi dan petang. Seorang dari mereka bertanya tentang dosa apa yang pernah dilakukan Nabi Ayub. "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang laki-laki yang bertengkar, lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak." Jadi Nabi Ayub merasa itu merupakan salah satu dosanya yang membuat dia mendapatkan penyakit tersebut. Jadi anak-anak, ketika kita menyebut nama Allah, demi Allah, demi Allah, nah itu tidak boleh. Ketika kita menyebut nama Allah dengan sembarangan seperti itu, dengan sumpah demi Allah aku tidak melakukan dan lain-lain, dengan cara bermain-main, nah itu harus dibayar denda seperti yang dilakukan Nabi Ayub. Keutamaan menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain pada pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan bersalawat mendoakan ampunan baginya sampai sore hari. Jika menjenguk pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat baginya sampai pagi hari. Dia pun berhak untuk memiliki buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat Tirmizi. Sampai kapankah Nabi Ayub mendapatkan cobaan dan bagaimana nasibnya? Akhir ujian. Jadi pada saat itu Nabi Ayub berkata kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya sambil menangis. Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar permohonan doa hambanya yang memiliki keteguhan iman.
Nabi Ayub berhasil melawan hasutan dan bujukan rayuan iblis. Dia telah membuktikan sebagai hamba yang memiliki kesabaran yang begitu luas. Jadi Nabi Ayub merupakan salah satu Nabi Allah yang memiliki sabar yang luar biasa. Kemudian Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari bekas kakinya keluarlah air yang dapat digunakan untuk minum dan mandi. Ia menggunakan air itu untuk mandi, ia menggunakan air itu untuk minum setiap hari. Dan lama-kelamaan penyakitnya berangsur sembuh. Ujian untuk orang beriman. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mengatakan, kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan harta dari keluarga Nabi Ayub alaihissalam? Bagaimana nasib Laya? Laya kaget. Laya ketika sudah pergi jauh dari Nabi Ayub, Laya teringat suaminya kembali. Laya rindu dengan Nabi Ayub. Ia khawatir Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa karena Nabi Ayub tinggal sendirian di rumah pengasingan tersebut. Kemudian Laya berlari sangat cepat untuk menemui suaminya tersebut. Sesampainya di rumah pengasingan, ditatapnya lelaki itu dengan teliti lalu bertanya, kemanakah orang sakit yang berada di rumah ini? Lelaki itu diam. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya hingga Laya terus mengulang pertanyaan yang sama. Mungkin aku ini Ayub, akhirnya ia berkata setelah berkali-kali mendapat pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengejek dan menghinaku? Laya bertanya kembali, tidak percaya dengan perkataan lelaki tersebut. Jadi ketika pulang, Laya kaget. Siapa ini? Karena Nabi Ayub sudah kembali bugar seperti dahulu kala, tapi lebih bugar lagi. Nah, Laya kaget. Kamu siapa? Kemana laki-laki yang terbaring sakit? Nah, Laya bertanya seperti itu karena penasaran. Nasihat kebaikan untuk wanita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Berilah nasihat kebaikan kepada wanita karena mereka diciptakan dari tulang sulbi. Sesungguhnya bagian paling bengkok dari tulang sulbi adalah bagian paling atas. Jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu pasti akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, pasti akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berilah nasihat kepada wanita. Jadi ini nasihat untuk wanita ya anak-anak. Jadi kita sebagai wanita ini adalah rapuh, sangat rapuh. Jadi ketika kita rapuh itu, maka kita perlu yang namanya nasihat yang baik. Diberi nasihat, diberi wejangan yang baik. Tapi kalau kita dipaksa, maka kita akan patah. Kita bukannya malah nurut, tapi jadinya malah membandel. Oke, selanjutnya. Setelah tersenyum melihat kebahagiaan di wajah Laya, Nabi Ayub alaihissalam terdiam. Ia teringat sumpahnya untuk menghukum Laya saat kesehatannya pulih. Namun, bukankah ia bersumpah pada saat itu kondisi dirinya sedang marah? Jadi anak-anak Nabi atau Rasul itu bisa marah ya anak-anak ya. Bukan berarti mereka tidak bisa marah. Nabi atau Rasul itu bisa marah. Apakah sumpahnya harus tetap dilaksanakan? Melaksanakan sumpah. Nabi Ayub alaihissalam mencari rumput di sekitar rumahnya. Ia memilih rumput yang cukup panjang, 100 batang rumput disatukan, diikat sehingga cukup kuat untuk memukul, tetapi tidak menghasilkan pukulan yang sangat menyiksa. Plak, kata Nabi Ayub, tunai sudah nazarku. Jadi Nabi Ayub waktu masih sakit bernazar untuk memukul Laya sebanyak 100 kali. Tapi karena Nabi Ayub kasihan terhadap Laya, tidak mungkin Nabi Ayub memukul
laya sebanyak 100 kali. Karena pada saat itu Nabi Ayub dalam keadaan emosi. Jadi Nabi Ayub menggantinya dengan 100 ikat rumput, kemudian dipukullah 1 kali laya. Jangan melanggar sumpah, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai pada pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasannya Ustazah. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.